kementerian. Nah, balik soal mengejar pengemplang pajak sawit sebesar 300 T ini. Ini kan ini soal serius nih Bung Rocky, karena ini kan kita tahu lah kalau udah urusannya sampai soal sawit, industri ekstraktif itu ini bukan hanya mainan dari para pengusaha itu, tapi juga mereka yang ada di pemerintahan, ini di kalangan aparatur negara hukum itu juga ikut bermain. Ya, dalam soal mengejar para pengemplang pajak ini, siapa mengejar siapa itu masalahnya kan. Kalau soal tax amnesty itu udah dianggap udah gagal soal itu, karena itu justru menyebabkan negosiasi akhirnya tuh. Oke, bayar separuh dulu, nanti nggak usah, dan itu nggak akan masuk ke kas negara. Tetapi yang diucapkan mengejar atau memastikan bahwa pengemplang pajak ini mesti bayar ke negara 300 triliun misalnya, itu harus terarah pada satu orang atau pada satu kelompok. Kan sinyal itu mesti jelas pada siapa potensi untuk mencegah kaburnya seseorang, mencegah bribery lagi pada pejabat-pejabat hukum, itu yang mesti diterangkan. Jadi Pak Prabowo mengucapkan itu tentu dengan arah yang konkret tuh, pada siapa, pada kelompok siapa, dan apa yang akan kita peroleh kalau ngejar pajak itu dimaksimalkan. Dan itu juga inline dengan pembentukan kekuatan-kekuatan di bidang penegakan hukum. Jadi sebetulnya kita harus lihat selalu sistem berpikir dari kabinet ini di dalam aturan ideologis, bukan sekedar aturan regulasi hukum. Secara ideologis, memaksa seseorang untuk mengembalikan hartanya, itu artinya negara berperan untuk menjaga supaya harta itu sesuai dengan pasal 33 kita kembali pada pemerintah, kembali pada rakyat, kembali pada negara kan. Jadi korporasi oke aja, boleh aja lakukan akumulasi, tetapi negara berhak atau wajib untuk memastikan bahwa hasil akumulasi itu harus berubah menjadi distribusi kemakmuran. Itu yang mesti dikonversi dalam kebijakan, dan kebijakan-kebijakan yang diandalkan oleh Prabowo ini yang sifatnya sosialistis itu harus dipahami oleh menteri-menteri. Jadi jarak antara ideologi pembangunan dan teknokratisme dari menteri-menteri itu juga harus diuji langsung pada kebijakan mereka. Apalagi kalau kita lihat bahwa menteri-menteri ini kan kebanyakan disorongkan oleh presiden sebelumnya. Jadi banyak menteri yang justru datang atau tiba lagi dengan problem yang sama, tetapi dengan cara berpikir yang sama, yaitu akumulasi. Sementara kalau kita ikuti narasi dari Pak Hasyim dan Pak Prabowo, yang harus terjadi adalah distribusi kan, itu intinya kan. Jadi kapasitas akumulasinya oke, tetapi negara harus mampu untuk menjamin distribusi yang adil tuh. Dan itu sebetulnya yang kita sebut sebagai cara berpikir pasar yang dikendalikan oleh sistem atau imperatif kemakmuran yang dipastikan melalui konstitusi kita. Dan itu sudah berkali-kali dibicarakan di dalam banyak kesempatan oleh LSM, oleh universitas, oleh film-film yang dibuat untuk memastikan tidak ada perusakan lingkungan. Jadi sekarang timbul satu masalah, apakah ucapan Pak Hasyim dan Pak Prabowo itu inline dengan komposisi kabinet yang dia bangun hari ini? Ini ya kalau Pak Prabowo fokus pada kebocoran pajak, apalagi di sektor industri ekstraktif yang ini kan